Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah, NIM 20 22 50 30 92. Saya prodi Teknologi Informasi, akan mempresentasikan tentang kalimat efektif dalam penulisan bahasa Indonesia. Pengertian kalimat dan kalimat efektif. Dalam proses penulisan karya ilmiah, ada dua jenis kalimat yang mendapat perhatian penulis: masalah kalimat dan masalah kalimat efektif. Sebuah kalimat bukanlah sebatas rangkaian kata dalam frasa dan klausa. Kalimat dalam tataran sintaksis adalah satuan bahasa yang menyampaikan sebuah gagasan bersifat prediktif dan berakhir tanda titik sebagai pembatas. Sifat prediktif dalam kalimat berstruktur yang dibentuk oleh unsur-unsur predikat dan unsur objek yang disebut S subjek, P predikat, objek. Penjelasan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah suatu bahasa kalimat yang secara tepat harus mewakili gagasan atau perasaan penulis, harus dimengerti oleh pembaca sebagaimana yang dimaksud penulis. Fungsi gramatikal atau unsur struktur dalam kalimat dikenal dengan istilah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Istilah gramatikal atau unsur struktur. Subjek adalah fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Posisi subjek dalam kalimat bebas yaitu terdapat pada awal, tengah, atau akhir kalimat. Predikat adalah fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Posisi predikat dalam kalimat juga bebas, kecuali tidak boleh di belakang objek dan di belakang pelengkap. Objek adalah fungsi kalimat yang melengkapi kata kerja aktif dan kata kerja pasif sebagai hasil perbuatan yang dikenai perbuatan yang menerima atau yang diuntungkan oleh perbuatan. Sebagai predikat, fungsi objek selalu terletak di belakang predikat berkata kerja transitif. Pelengkap. Pelengkap adalah fungsi yang melengkapi fungsi kata kerja berawalan ber dalam predikat sehingga predikat kalimat menjadi lebih lengkap. Posisi pelengkap dalam kalimat terletak di belakang predikat berawalan ber. Keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang melengkapi fungsi-fungsi kalimat, yaitu melengkapi fungsi subjek, fungsi predikat, dan fungsi objek atau fungsi semua unsur dalam kalimat. Posisi keterangan dalam kalimat bebas dan tidak terbatas. Tidak terbatas dimaksudkan fungsi keterangan dalam dapat lebih dari satu pada posisi bebas yang sesuai dengan kepentingan fungsi-fungsi kalimat. Posisi fungsi-fungsi kalimat. 1. Setelah bekerja selama 3 hari, panitia pelaksana seminar lingkungan hidup itu bersih merumuskan undangan kebersihan tata kota Jakarta di kantor DPD DKI Jakarta.
keterangan, predikat, pelengkap, subjek, predikat, objek, keterangan. Keputusan hakim perlu ditinjau kembali. Subjek, predikat. Perlu ditinjau kembali keputusan hakim, yaitu predikat, subjek. Kelompok pialak atau broker berbicara tentang fluktuasi harga sama IHSG. Subjek, predikat, pelengkap. Selama tahun 2012, fluktuasi harga saham IHGS mengalami kenaikan yang signifikan sebanyak 12 kali di Bursa Efek Jakarta. Keterangan, subjek, predikat, objek, keterangan. Kepaduan atau koherensi dalam kalimat. Kepaduan atau koherensi dalam kalimat efektif adalah hubungan timbal balik atau hubungan kedua arah di antara kata atau frasa dengan jelas, benar, logis. Hubungan timbal balik terjadi dapat antara kata dalam frasa satu unsur atau dapat terjadi antar frasa dalam antar fungsi dalam kalimat. Contoh kalimat koherensi atau tidak koherensi. Kalimat koherensi. Setiap hari dia pergi pulang Bogor, Jakarta dengan kereta api. Kalimat yang tidak koherensi. Setiap hari dia pergi pulang Bogor, Jakarta dengan kereta api. 2. Makalah seminar itu dimasukkan dalam antologi. 2 makalah seminar itu dimasukkan dalam antologi. Karena jalan macet, pelaksanaan seminar itu ditunda 1 jam kemudian. Kalimat yang tidak koherensi. Karena jalan macet, pelaksanaan seminar itu ditunda 1 jam kemudian. Kehematan kalimat atau ekonomi bahasa. Kehematan kalimat atau ekonomi bahasa adalah penulisan kalimat yang langsung menyampaikan gagasan atau pesan kalimat secara jelas, lugas, dan logis. Kalimat yang hemat dalam penulisan menghindar hal-hal berikut. 1. Penulis menggunakan kata bermakna leksikal yang dan lugas dan penempatan efiksial yang benar. 2. Penulisan subjek yang sama dalam kalimat majemuk. 3. Penulisan menghindari pemakaian hiponimi yang tidak perlu. Penulis menghindari penggunaan kata depan preposisi di depan kalimat, di depan subjek. 5. Penulisan menghindari penggunaan kata penghubung, konjungsi, di depan subjek akan dan di belakang predikat yang berkata kerja transitif. 6. Penulis menghindari kata ulang jika sudah ada kata bilangan tak tentu di depan kata benda. Paralelisme. Kesejarahan paralelisme adalah upaya penulis merinci unsur yang sama penting dan sama fungsi secara kronologis dan logis dalam kalimat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis paralelisme. 1. Tentukanlah apakah kesejajaran berada bentuk bahasa kalimat atau paragraf. 2.
Jika urutan rincian dalam bentuk frasa rincian, urutan berikut harus dalam bentuk frasa juga. 3. Penomoran dalam rincian harus konsisten. Perhatikanlah penempatan kata baca yang benar. Hindarilah gejala ekonomi bahasa yang bermakna sama seperti dan lain-lain antara lain. Contoh paralelisme yang benar yaitu dengan membuat undangan seperti contoh ini. Kami sangat mengharap kehadiran Bapak Ibu atau saudara pada hari, tanggal, waktu, acara, tempat. Kevariasian dan penalaran dalam kalimat efektif. Dari kevariasian adalah upaya penulis mengundangkan pola kalimat dan jenis kalimat untuk menghindari kejenuhan atau kemalasan dan pembaca terhadap teks karangan ilmiah. Penalaran reasoning adalah proses mental dalam mengembangkan pikiran logis atau nalar dari beberapa fakta atau prinsip. Hal yang diutamakan penalaran adalah proses berpikir logis dan bukan dengan perasaan atau bukan pengalaman. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.